Sarah Nur, hari ini aku mau ngebahas seputar gaslighting. Ini sebenarnya lanjutan dari video yang kemarin. Ini part 2-nya. Nah, sebelum sampai ke videonya, pastiin kalian udah tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video dari channel ini. Sebelum masuk ke pengalaman aku mau jelasin dulu apa sih gaslighting itu sebenarnya. Gaslighting adalah salah satu perilaku penyiksaan secara emosional. Biasanya si pelaku akan melumpuhkan rasa percaya diri korban, bahkan cenderung membuat korban mempertanyakan sudut pandang, peristiwa, sampai kewarasannya. Nah, apa sih pengalaman yang udah aku alami dari gaslighting ini? Kenapa sih aku bisa sadar bahwa apa yang dilakukan oleh mantanku ini salah satu bentuk dari gaslighting? Oke. Pertama-tama, kenapa aku bisa sadar bahwa ini adalah gaslighting? Itu karena aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Seharusnya kita sebagai seorang individu agak aneh ya kalau nggak kenal sama diri kita sendiri, mempertanyakan kita ini siapa. Tapi bukan pertanyaan yang substansial, bukan pertanyaan yang filosofis gitu, mencari kebenaran yang sebenar-benarnya dari dalam diri kita, enggak. Pertanyaan ini lahir serta-merta karena aku betul-betul lupa aku siapa. Aku melupakan jati diriku. Aku tidak bisa mengingat aku ini orang yang seperti apa. Aku ini kalau di halayak ramai itu orangnya kayak gimana sih? Aku udah gak bisa lagi ingat. Karena semua penilaian itu berganti setelah aku memfokuskan penilaian-penilaian yang ada di dalam diriku dari penilaian si pelaku ini, si mantanku. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Kenapa aku bisa memfokuskan dan merasa bahwa penilaian mantanku ini adalah satu-satunya penilaian penting yang bisa aku dengarkan gitu? Kenapa? Ini juga ada prosesnya, nggak serta-merta langsung terjadi. Oh, dia nih orang yang paling aku percaya. Mula-mula sih aku nggak peduli gitu, kayak mantanku ini mau nilai aku kayak gimana aku nggak peduli. Yang tahu aku kan aku, bukan dia gitu. Tapi lambat laun pemahaman itu bergeser, menjadikan aku sebagai pribadi yang nggak bisa mendengarkan diriku sendiri. Alih-alih aku percaya akan diriku, aku justru lebih mempercayakan itu semua kepada mantanku. Tapi proses ini nggak terjadi serta-merta gitu aja, pasti ada sebab akibatnya. Nah, mula-mula ini terjadi karena ada ketimpangan kuasa yang terjadi di antara hubungan aku dengan dia. Ketimpangan kuasa yang kayak gimana? Jadi di dalam hubunganku ini, mantanku cenderung menjadi poros dan cenderung menjadi orang yang mengatur, dan aku cenderung yang mengiyakan. Jadi dia superiornya, aku inferiornya. Jadi ya pusat kontrol yang ada di dalam hubungan aku itu adanya di dia gitu. Aku ya cuma iya aja nurutin. Tapi ketimpangan kuasa itu juga lagi-lagi ada sebab akibatnya. Nggak tiba-tiba ketika ada dalam satu hubungan jedar dia yang jadi orang yang berkuasa gitu. Enggak, itu juga ada prosesnya. Yang melatar belakangi aku kenapa aku bisa menempatkan diriku sebagai inferior sementara mantanku sebagai superior adalah perasaan bersalah. Jadi dalam hubunganku itu memang aku telah melakukan kesalahan besar yang membuat aku jadi memiliki perasaan bersalah berlebihan. Sampai-sampai aku berpikir aku ingin menebus perasaan itu, aku ingin menebus kesalahan itu dengan cara apapun. Itu sebenarnya nggak sehat. Dengan kata-kata dengan cara apapun aja itu sebenarnya nggak sehat. Dari situ mungkin mantanku melihat adanya kesempatan untuk bisa memanfaatkan aku sesuai dengan apa yang dia mau. Dan dia juga melihat adanya kesempatan karena perasaan bersalahku yang besar yang membuat dia berpikir apapun yang akan dia katakan maka akan aku kerjakan karena aku merasa bersalah. Dan setelah perasaan bersalah itu dan juga perasaan ketakutan akan kehilangan dia, aku jadi tidak lagi memiliki kendali atas diriku sendiri. Kalau sebelumnya hubunganku dan dia cenderung setara, cenderung sama. Kalaupun dia melarang aku masih bisa memperdebatkannya. Andai kata dia melarang aku untuk tidak boleh menggunakan baju terbuka seperti ini, aku masih bisa memperdebatkannya. Loh kenapa? Aku mau menggunakan itu. Dan aku merasa aku masih punya tanggung jawab atas diriku, aku juga bisa menjaga diriku, jadi kamu gak perlu takut. Aku masih bisa memperdebatkan itu. Walaupun seringnya pada akhirnya aku tetap mengikuti dia, tapi paling tidak ada kesempatan untuk berdebat sebelum akhirnya mencapai mufakat.
Tapi setelah kejadian aku merasa bersalah ini, aku tidak lagi memiliki kesempatan untuk sekedar berdebat, bahkan untuk sekedar menyampaikan pendapat. Aku tidak lagi memiliki itu. Aku menjadi orang yang ya udah deh, apa maunya kamu aku turutin, asal kamu gak marah, asal kamu gak pergi. Itu secara gak sadar, dan lama-lama itu semakin parah. Perlu digarisbawahi bahwa aku dan mantanku memang memiliki cara hidup yang berbeda. Kalau mantanku ini adalah orang yang sangat berpegang teguh dengan aturan, aku kesebalikannya. Aku tuh orangnya yang yaudah terserah gue mau pakai apa ya, yang penting selama gue nyaman ya gue pakai. Tapi kalau mantanku memang bukan tipikal orang yang seperti itu. Dan ya memang sudah ada kecenderungan mengatur, tapi intensitasnya menjadi lebih parah ketika aku melakukan kesalahan. Pasca aku melakukan kesalahan itu, intensitas mengaturnya melonjak sangat tinggi, dan saat itu aku terima saja karena aku tahu bahwa aku salah dan ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa menebus kesalahan yang sudah aku lakukan ke dia. Pertama sebenarnya hubungan kita kandas, lalu setelah kandas, alih-alih aku merasa terbebas, alih-alih aku merasa terselamatkan, aku justru terjebak di perasaan bersalah yang lebih besar. Aku merasa kehilangan, kesepian, dan sejak hari dimana aku kehilangan dia, aku tidak berhenti-hentinya menyalahi diri sendiri dan mengutuk diri sendiri. Bahkan aku sampai berpikir, seharusnya kalaupun harus dikata-katain, harus berubah, harus nggak lagi bisa jadi diri lo sendiri, ya nggak apa-apa, yang penting ada dia, yang penting dia ada di sisi lo dan lo nggak kesepian kayak gitu. Itu aja sebenarnya udah sakit banget kan, itu aja sebenarnya udah nggak sehat. Tapi ya di fase-fase kehilangan aku merasa bahwa itu adalah hal yang patut untuk aku perjuangkan gitu, walaupun walaupun itu sebenarnya salah banget ya, nggak boleh. Sampai akhirnya kita betul-betul intens lagi itu beberapa waktu yang lalu. Kita mulai kembali bertukar kabar setelah beberapa bulan lost kontak, dan tentu saja ketika dia kembali, walaupun tujuannya tidak jelas ya, nggak yang balikan gitu, enggak, tapi benar-benar kembali aja, kontekan lagi dan lain-lain, aku masih menganggap diriku sebagai orang yang bersalah dan dia adalah korban atas apa yang sudah aku lakukan. Pada saat itu dia masih sangat dominan ketika dia kembali kepadaku pada saat itu, walaupun statusnya bukan lagi sebagai pacar, entah statusnya sebagai apa ya, kita cuma kontek-kontekan aja gitu kan. Lalu pada saat itu ketika kita kembali akrab, dia kerap kali berkata padaku bahwa hidup kamu itu isinya pura-pura, kamu itu senang berpura-pura, apa yang ada di kamu itu adalah kepura-puraan. Intinya dia kerap kali mengatakan bahwa aku adalah orang yang senang berpura-pura, yang aku sendiri tuh pada saat itu nggak tahu gitu, kayak apa sih berpura-pura tuh apa maksudnya. Dan acap kali aku meminta keterangan secara detail dan jelas, dia cenderung yang kabur-kaburan, dalam artian ya nggak mau menjelaskan secara runut dan rinci bahwa ini loh berpura-puranya tuh ini. Yang bikin aku jadi makin bertanya-tanya, apa iya aku berpura-pura? Karena aku nggak benar-benar dapat kejelasan kan dari penilaian dia itu. Kalaupun aku desak dia untuk menjawab pertanyaanku, aku tuh pura-puranya bagian mana sih? Kayak gimana sih? Dia hanya akan menjawab, pikir aja sendiri. Aku jadi nyalahin diriku lagi. Aku jadi gak bisa tahu gitu salahku di mana. Hal yang harus aku perbaiki itu apa? Yang seharusnya dia bisa banget loh ngasih tahu aku, kalaupun memang menurut dia pendapatnya benar, harusnya dia bisa banget loh ngasih tahu aku, ini loh, kamu tuh berpura-pura kayak gini. Harusnya tuh kamu jangan kayak gini. Karena dampaknya buat kamu gini. Enggak, itu enggak dia lakukan. Dia hanya mencap aku sebagai orang yang berpura-pura, tapi tanpa menjelaskan kepura-puraan itu terletak di mana. Kalaupun iya, jawabannya ngambek. Dan dia mengatakan bahwa aku ini lebih tahu tentang kamu daripada kamu sendiri. Yang sebenarnya itu salah satu sifat yang dimiliki oleh manipulator. Orang yang senang memanipulasi cenderung akan mengatakan kalimat seperti itu. Mereka akan membuat kamu berpikir bahwa ternyata dia lebih tahu ya daripada gue. Dan kalimat itu akan membuat kamu mempusatkan penilaian atas dirimu hanya tertuju pada penilaian dia. Karena kamu menempatkan bahwa
Yang tahu aku ya dia, berarti penilaian yang mutlak ya dari dia. Bahkan kamu gak lagi percaya sama penilaian yang kamu kasih atas dirimu sendiri gitu, tentang kamu gak lagi percaya gitu, dan kamu lebih mempercayai omongan dia hanya karena dia mengatakan bahwa dia mengetahui kamu melebihi diri kamu sendiri, yang padahal ya udah pasti enggak lah. Nggak mungkin orang lain di luar kita mengetahui diri kita melebihi diri kita sendiri, itu nggak mungkin bang. Hal itu membuat penilaian-penilaian negatif yang dia berikan ke kamu jadi mudah untuk kamu percaya. Aku pernah bertanya, saking aku udah nggak tahu lagi harus menilai diriku sendiri tuh kayak gimana, saking aku udah lupanya sama diri aku yang sebenarnya tuh kayak gimana, aku bertanya ke dia hal yang seharusnya nggak perlu aku lakukan. Kenapa juga aku harus mempertanyakan diriku ke dia gitu kan? Emangnya aku orangnya kayak gimana sih? Sebenarnya niat itu aku lakukan serta-merta karena aku ingin membantah apapun yang dia katakan, walaupun pada prakteknya hal itu tidak terjadi. Aku tidak bisa membantah dia karena dia sangat-sangat cerdas untuk bisa membalikan segala bantahan-bantahan yang sudah aku lemparkan ke dia, sampai akhirnya aku lagi-lagi harus mempercayai semua penilaian dia atas diriku. Aku bertanya, memangnya aku orang yang seperti apa sih? Aku nggak mau deh kalau seandainya aku nggak mengklarifikasi ini, aku nantinya bakal jadi orang yang nggak percaya diri, dan aku jadi orang yang nggak lagi kenal sama diriku sendiri. Di situ dia langsung bilang kayak, loh ngapain kamu mempertanyakan diri kamu ke orang lain, ya kamu tanyain aja sama diri kamu sendiri. Terus aku bilang, yang jadi masalahnya yang selalu menilai aku begini dan begitu tuh kamu, dan selama ini aku jadi percaya sama apapun yang kamu omongin, tapi aku nggak pernah betul-betul tahu sebenarnya aku ini orang yang kayak gimana. Kamu itu selalu memberi gambaran yang abstrak yang tidak begitu rinci terhadap aku, sampai akhirnya aku bertanya-tanya, iya memangnya aku orangnya kayak gimana sih? Kayak kamu bilang aku berpura-puranya tuh yang kayak gimana, apa, seperti apa. Dan dia balik lagi, seorang manipulator, seorang gaslighter itu tidak bisa menjelaskan secara rinci hal-hal yang dia permasalahkan, sampai akhirnya ya karena dia tidak bisa menjelaskan secara rinci, itu membuat kita jadi tidak bisa merunutkan gitu apa-apa yang sudah terjadi, apa-apa yang menjadi kesalahan, agar selanjutnya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Tetapi seorang gaslighter tidak mau melakukan itu. Dia hanya, pikir aja sendiri, ya menurut kamu aja, kamu lah pikir sendiri. Kok nanya aku? Ya kamu pikir aja sendiri. Harusnya kan kamu bisa mikir, kenapa kamu nanya orang lain? Sebetulnya yang bikin aku bingung adalah aku ini tahu sebagian dari diriku masih mengatakan bahwa Sarah itu orang yang ceria, Sarah itu orang yang senang bergaul, Sarah itu orang yang mudah berbicara dengan banyak orang, Sarah itu orang yang tidak takut dengan keramaian. Aku masih punya keyakinan atas diriku tentang itu, tetapi samar gitu, tidak lagi kuat, tidak lagi powerful seperti dulu, karena ya dia selalu mencap aku sebagai orang yang berpura-pura, sampai aku berpikir bahwa kalau aku mempercayai bahwa aku adalah orang yang seperti itu, berarti aku sedang berpura-pura. Jadi aku menganggap bahwa aku yang asli ini ya aku yang tidak seperti itu. Aku nggak lagi yakin bahwa aku ini orang yang ceria, aku nggak lagi yakin kalau aku ini orang yang berani bicara, aku nggak lagi yakin bahwa aku ini orang yang gampang berbaur. Jadi ya semua penilaian atas diriku yang tadinya aku percayai sebagai nilai-nilai yang positif berbalik menjadi penilaian yang negatif. Karena apa? Karena ya aku melandaskan penilaian-penilaian itu hanya berfokus pada penilaian dia. Sampai akhirnya aku chat temanku satu-satu, nangis-nangis, teleponin mereka hanya untuk nanya, gue ini orangnya sebenarnya kayak gimana sih? Gue sebenarnya orangnya ceria nggak sih? Gue sebenarnya orangnya berani nggak sih? Gue sebenarnya orangnya gini nggak sih? Gue sebenarnya orang gitu nggak sih? Gitu. Soalnya kayak teman-teman aku bingung, kok lo jadi lupa sama diri lo sendiri gitu, kayak akhirnya aku jelasin gini. Akhirnya ya mereka jelasin bahwa lo tuh emang kayak gitu Sar, kenapa lo harus nggak percaya sama diri lo sendiri? Lo emang kayak gitu. Kalau misalnya dia ngomong lo nggak kayak gitu, emang dianya aja berarti yang bermasalah gini. Karena dapat jawaban kayak gitu, aku jadi sadar gitu kalau sebetulnya kayaknya gue kena gaslighting. Setelah aku baca-baca beberapa artikel gitu kan, akhirnya aku yakin bahwa yang aku alami ini ya gaslighting. Sampai akhirnya aku memilih untuk cut off dia dan nggak bisa.
aku udah nggak mau lagi terjebak di hubungan yang sakit kayak gini. Even aku masih punya perasaan bersalah sama dia, tapi aku rasa perasaan bersalah itu tidak akan pernah sepadan, kalaupun harus aku tebus ya, itu tidak akan pernah sepadan kalau aku harus kehilangan diriku sendiri gitu. Jadi ya udah, aku lebih baik memilih untuk kehilangan dia dan tetap memiliki aku, ketimbang aku harus memiliki dia tetapi aku kehilangan diriku sendiri. Kurang lebih itu dia cerita aku dan pengalamanku atas tindakan gaslighting yang pernah aku alami. So buat temen-temen yang punya pengalaman sama, kalian bisa komentar di bawah kayak gimana sih gaslighting mempengaruhi hidup kalian. Apakah kalian juga pernah mengalami pengalaman yang sama kayak aku, atau kalian mungkin punya temen yang di gaslighting juga sama mantannya atau sama pacarnya. Nah, sampai di sini video aku kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.